Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Kebetulan hari ini keadaannya kita di outdoor ya. Hari ini kita berada di Hotel Tripark Banjarmasin. Dan di sebelah saya ini ada narasumber dari yang mencanangkan bagaimana gerakan sekolah menyenangkan. Sebelah saya Pak Diarko. Dan mungkin kita tanya-tanya beliau bagaimana awal mula gerakan sekolah menyenangkan ini dicanangkan dan apa tujuan dan harapan dari gerakan sekolah menyenangkan ini. Mungkin yang pertama kita Bapak bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Oh iya. Ya, halo sahabat Banjarmasin ya. Ya, nama saya Diarko. Saya seorang guru matematika dan animasi di SMK Negeri 11 Semarang. Saya menjadi volunteer gerakan sekolah menyenangkan sejak tahun 2019. Jadi selama 2019-2021 ini menjadi volunteer untuk agar gerakan sekolah menyenangkan itu bisa dilaksanakan di semua sekolah begitu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah hampir 26 titik di seluruh Indonesia yang saya berikan narasikan tentang GSM ini. Kira-kira mungkin bisa Bapak ceritakan nih awal mulanya kenapa sih sekolah itu harus menjadi sekolah yang menyenangkan Pak? Ya. Kita tahu ya bahwa sekolah selama ini kan sebenarnya salah arah. Banyak yang salah arah. Orientasi materi, ya, orientasi materi, mengisi materi saja, itu menjadi poin pertamanya di sekolah. Apakah materi-materi itu dibutuhkan ke depannya? Belum tentu, kita juga nggak tahu. Karena di era ke depan kan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada saja belum tentu ada besok. Nah, akhirnya apa? Pembelajaran yang dilakukan ke anak belum tentu itu sebuah kebutuhan bagi anak. Dampaknya apa? Boring. Akhirnya anak-anak tidak masuk sekolah. Itu kan karena mereka tidak butuh gitu. Artinya tidak menyenangkan. Tidak gitu ya? menyenangkan karena ya tidak menyenangkan. Sehingga gerakan sekolah menyenangkan itu sebuah gerakan akar rumput. Gerakan akar rumput yang bergerak dari hati ke hati, dari guru ke guru, untuk mengubah paradigma. Itu paradigma bahwa mendidik bukan lagi mengisi materi semata, tetapi mendidik adalah menuntun kodrat anak didik kita. Supaya apa? Supaya bisa berkembang dengan baik. Supaya anak-anak itu bisa menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang seperti apa? Yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk lingkungannya dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu simpel. Artinya merubah paradigma lama yang dulu misalnya guru itu hanya menyampaikan saja. Ini dirubah menjadi guru itu menjadi fasilitator begitu ya Pak ya? Betul, fasilitator, penuntun. Guru adalah penuntun. Sistem among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro harus dikembalikan lagi. Bahwa guru itu ya ngomong, menuntun, among, itu menuntun. Sehingga bukan lagi menjadi pengisi materi. Oke, materi-materi anak itu bisa dipantik dengan cara belajar sejati. Hanya kita butuh menjadi coach bagi anak-anak. Kita sistemnya coaching, mengcoaching. Itu mungkin karena udah beberapa tahun nih kan Pak. Berarti kan itu ketemu Pak beberapa kesulitan Pak yang dihadapi di lapangan. Iya. Mungkin ada cerita dari teman-teman misalnya selama kita melaksanakan GSM atau gerakan sekolah menyenangkan ini pasti ada kesulitannya kan Pak. Nah mungkin kira-kira ada kesulitannya seperti apa Pak kira-kira yang sering ditemui Pak? Ya, saya tidak serta-merta dalam 2 tahun langsung gerakan sekolah menyenangkan itu langsung jadi gitu ya. Itu lama. Yang penting begini,
Saya melakukan hal yang sederhana apa yang itu merasa bahwa itu adalah menghargai kodrat anak, ya saya lakukan terus menerus. Nah, cibiran dari orang-orang lain itu hal biasa, tapi ya saya lakukan aja, udahlah, itu hal biasa. Yang saya penting terus bergerak gitu ya. Ya, itu pasti Pak. Iya pasti. Ya. Artinya kan gini Pak, kita kan selalu ada pro kontra berarti ya Pak. Iya. Artinya melihat ini guru kok ngajarnya seperti ini gitu kan. Iya. Berarti kesulitannya rata-rata yang cibiran-cibiran karena kontra dengan paradigma baru yang Bapak bawa gitu kan ya Pak ya. Tetapi saya tidak putus asa, saya tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang sevisi, seirama. Ya, itu saya kolaborasikan. Nah, justru kolaborasi itu Mas yang menjadi poin penting. Jadi anak tidak dijejali dengan tugas-tugas satu guru satu mapel, tidak, tapi beberapa guru menyatu jadi satu. Itu menjadi poin penting Mas di situ. Oh, ternyata anak bisa menikmati kok proses pembelajaran itu. Bahkan dampaknya Mas ini kelas 10 bisa sampai masuk kompetensi di kelas 11 dan 12. Itu hanya diberikan tantangan. Iya, anak itu ditantang aja. Bukan menyampaikan materi saja, Pak. Ya, artinya ditantang untuk anak itu bisa nggak melebihi ekspektasi yang dirinya sendiri, tidak bisa menilai dirinya gitu, Pak. Iya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Selama ini kan antar anak itu kan sering dibandingkan satu sama lain. Padahal anak itu kan berbeda satu sama lain. Betul. Mengapa dibandingkan? Mengapa tidak bisa berkolaborasi saja, saling melengkapi? Iya. Nah, ini yang menjadi poin di gerakan sekolah menyenangkan adalah menghargai perbedaan. Betul. Nah, dari GSM, gerakan sekolah menyenangkan itu kolaborasi antar mapel itu juga termasuk bagian dari bagaimana anak yang berbeda satu sama lain itu bisa saling berkolaborasi. Oh, jadi ini intinya Pak, bukan hanya guru yang dituntut kolaborasi ya, siswanya kolaborasi. Karena kan siswa itu kan ada kekurangan kelebihan ya Pak ya. Kelebihan dari sini bisa ditutupi, kekurangan dari sini bisa ditutupi oleh kelebihan yang kawan. Yang contoh paling simpel aja lah Mas. Ketika saya memberikan proyek membuat film animasi, ada loh anak yang menonjol membuat skripnya, ada anak yang membuat gambarnya, ada yang menganimasikan, ada yang dubbing. Mengapa mereka tidak berkolaborasi menjadi sebuah karya? Saya simpel aja lah, bahasa Indonesia ini puisi. Ada anak yang membuat karya puisinya bagus, tapi kan ada anak yang tidak bisa membuat puisi tapi bisa membaca puisi. Oh ya betul Pak. Dan ada anak yang bisa menggitar dengan baik. Ya kolaborasikan aja menjadi konten YouTube yang menarik, sehingga menjadi kontennya puisi dan diiringi musik dan sekaligus gambar ilustrasi, kan menjadi menarik. Kolaborasi menghasilkan sebuah gabungan dari gabungan dari kelebihan dari siswa tersebut ya Pak ya. Dan poin penting Mas adalah social emotional learning. Sehingga mohon maaf kalau selama ini SMK banyak hard skill-nya karena itu untuk mengasah kompetensi. Tetapi soft skill jauh lebih penting itu Mas. Saya memberikan challenge-challenge yang mudah saja. Ketika saya ingin membangun budaya kerja sekolah, budaya kerja anak-anak, simple, anak-anak saya berikan challenge, merapikan tempat tidur, difoto sebelum dan sesudah, dilaporkan. Karena dari pertama saja bangun tidur itu merapikan diri sendiri, merapikan tempat tidur, itu poin budaya kerja. Nanti akan terbawa di sekolah, simple kan? Ya. Berarti membangun itu karena kebiasaan yang sekarang kan Pak, biasanya kan kita di sekolah itu kan anak rata-rata kalau yang materinya teori banyak Pak, biasanya kan itu dikasih tugas kan Pak. Ini buka halaman sekian, kerjakan materi A dan B yang seperti itu Pak. Berarti itu mungkin tidak salah, tapi dengan waktu atau zaman sekarang itu mungkin sudah nggak kompeten lagi mungkin Pak ya. Tidak relevan lah. Tidak relevan. Contoh aja lah, ini aja di broadcasting misalnya pelajaran broadcasting. Mungkin guru-guru yang paradigma lama akan mengajarkan ini cara
angle kamera seperti ini ya, dengan teori dulu. Kenapa tidak dengan praktek dulu? Anak terserah mau praktek apapun. Jangan-jangan anak menemukan cara mengambil angle kamera yang menurut versinya dia itu dan menghasilkan hasil yang baik. Baru setelah mereka itu praktek dengan versinya dia, baru dievaluasi. Bukan kita yang mengevaluasi, mereka lah yang mengevaluasi. Apa kelebihan dan kekurangan dari angle yang ditampilkan. Akhirnya anak sadar diri, belajar mengetahui kelebihan, belajar mengetahui kekurangan hasil karyanya sendiri. Lalu dipantik, dari kekurangan itu apa yang akan kamu lakukan, diajak berpikir kritis. Oh, mau melakukan, itu sebenarnya remedi, Mas. Remedial ya seperti itu, sederhana. Bukan remedial itu setelah ulangan itu enggak. Tapi justru remedial, feedback itu penting. Makna dari evaluasi itu sebenarnya feedback, Mas. Feedback. Biasanya kan remedial kan ulangannya nilainya rendah nih Pak. Iya. Remedial dengan soal yang sama gitu kan. Iya. Kita hargai kan ketika sudah melakukan remedi sendiri, kesadaran sendiri, menghasilkan karya yang lebih wow dari sebelumnya. Bisakah kita mengganti nilai itu menjadi lebih baik? Ya pasti harus bisa. Dan itulah hasilnya. Karena kita kan sunahnya ya dalam agama Caca, sekarang lebih baik daripada masa lalu. Itu orang yang beruntung. Ya. Itu kita terapkan dalam dunia pendidikan. Berarti anak itu sadar bahwa sekarang itu seperti ini, besok harus lebih baik. Tapi kan kebanyakan gini Pak, remedial itu kan kita berbahas masalah remedial Pak ya. Kalau biasanya kan remedial itu kan hanya untuk mencukupi, artinya nih siswa nih belum KKM Pak. Remedial dulu baru bisa mencapai KKM. Ya, orientasinya KKM distandarkan. Padahal anak punya standar yang jauh lebih tinggi lagi loh, Mas. Setiap anak memang standarnya berbeda-beda. Tapi yang penting adalah bukan bersaing terhadap orang lain, tapi bersaing terhadap apa yang menjadi capaian dari masing-masing anak itu. Itu yang menjadi penting utama. Saya punya target ini, dia bisa mencapai target itu. Oh, itu sudah KKM versinya anak itu. Berarti saya nih sebagai guru kan, artinya kan dari pengalaman mengikuti workshop ini kan ada pemikiran nih, oh aku harus berubah berarti. Iya. Karena apa yang saya dapat dari kegiatan 2 hari ini kan Pak, mungkin saya sudah pikir nih, aku dulu tuh salah ternyata. Kenapa siswaku itu seperti ini? Coba setelah ini mungkin kita rubah caranya seperti apa? Apakah bisa memberikan efek perubahan juga gitu Pak? Ya. Mungkin mudah-mudahan nanti kan saya secara pribadi terima kasih nih atas dengan waktu yang diberikan oleh sekolah untuk mengikuti workshop ini kan. Artinya ini kan ilmu baru Pak. Karena kita sebelumnya kan belum pernah mendengar masalah gerakan sekolah menyenangkan gitu kan. Sebenarnya bukan ilmu baru Mas, ini hanya mengembalikan ke kodrat. Selama ini kan kita sering menasihati Mas. Kita coba 80% mendengar terhadap anak. Kemudian 20% itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggugah anak itu sadar akan dirinya, kemudian melakukan refleksi, melakukan perbaikan sehingga mencapai juara atas versinya masing-masing. Itu jauh lebih penting. Kan biasanya gini kan Pak, kita kan guru-guru, apalagi kayak saya kan laki-laki nih, kadang-kadang kan melihat siswa yang begitu, paham lah siswa itu seperti apa kan Pak. Kadang-kadang kan kita emosinya tinggi kan. Berarti dengan adanya gerakan sekolah menyenangkan ini, oh coba saya rubah sih, putar 180 derajat, emosinya dibalik menjadi sebuah sesuatu yang membuat siswa itu, karena kita kan emosi itu siswa belum sempat menyampaikan ke kita kan Pak, bahwa saya seperti ini karena ini gitu. Nah itu kita kan jarang tahu latar belakang anak. Iya itu Pak. Maka sharing morning itu penting Mas. Sharing morning. Ini hal yang penting. Jadi catatan yang harus dilakukan, artinya minimal harus ada ya sebulan sekali sharing morning berarti Pak ya. Minimal seminggu sekali itu ya. Seminggu sekali berarti ya Pak ya. Itu paling tidak. Untuk mendengar keluh kesah dari siswa itu.
memang menyenangkan sih Pak. Apa yang Bapak paparkan itu kan memang menyenangkan sih. Makanya saya sambil, oh ini bagus. Kalau semua alat di sekolah itu mendukung untuk gerakan ini berarti Pak. Semua alat, semua komponen. Iya. Dari kepala sekolah, waka, siswaan, waka, kurikulum, semua pun. Bahkan sampai satpam pun penuh ramah. Nah ini menjadi hal Sekarang satpam menarik itu ini. marah-marah Pak. Nah iya, karena sistem aja yang belum dibangun. Iya. Coba kalau dibangun ramah itu enjoy. Masuk itu, lah jangan-jangan ke sekolah itu karena terpaksa. Ya kan karena harus masuk kan gitu. Iya, kadang-kadang kan satpamnya datang. Apa ini terlambat kamu? Nah, Dari iya. satpam sudah marah-marah. Pak. Iya, makanya harus diubah semua ini. Semua lini harus diubah Iya. kalau mau menerapkan gerakan sekolah menyenangkan. Oke lah Pak, mungkin terakhir nih ada pesan mungkin buat kami dari SMK 1 Banjarmasin, ada SMK 3 Banjarmasin karena kalau sekolah kita sama lah Pak, Iya. SMK 3 sama SMK 1. Mungkin ada pesan bagi sekolah kita gitu Pak, Ya. berkaitan dengan gerakan sekolah menyenangkan nih Pak. Perubahan pasti berlaku. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita harus merubah diri sendiri. Dalam rangka apa? Memberi pelayanan pendidikan yang terbaik. Memberikan pelayanan pada anak didik. Sekecil perubahan berarti untuk anak didik kita. Sekecil perubahan wajib kita bagikan. Dan kita kolaborasi satu sama lain. Pasti SMK menjadi hebat. Gerakan sekolah menyenangkan akan terimplementasi di sekolah itu dengan natural, terus-menerus, dan menjadi hal membudaya. Jadi gerakan sekolah menyenangkan itu pada dasarnya adalah memberikan ekosistem yang menyenangkan. Guru adalah hujan yang akan menyirami benih-benih talenta anak didik kita, sehingga benih-benih itu akan tumbuh berkembang, menghasilkan bunga yang bermekaran, menampakkan keindahan. Itulah anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diarko atas waktunya hari ini. Bisa kita bincang-bincang dikit kan tentang gerakan sekolah menyenangkan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita aplikasikan di sekolah kita nanti agar siswa-siswa kita, guru-guru kita itu di sekolah merasa senang dan sekolah menyenangkan bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir podcast kita dan salam.